Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Insyaallah kajian terakhir ini. Tema kamu jangan pagi hari gitu, Pak. Nah, insyaallah nanti dilanjutkan setelah Ramadan insyaallah. Oke, pada kajian terakhir niki mungkin kita menyelesaikan tentang pembahasan di hari Jumat. Masih melanjutkan kitab Mukhtasar Zadil Ma'ad, pasal yang ke-21, halaman yang ke-116. Faslun fi hadyihi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi. Pasal tentang petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah beliau. Fi khutabihi, dalam khutbah beliau. Nah, pasal ini sebagai pelengkap pasal yang sebelumnya. Qala kana sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika beliau berkhutbah mata beliau memerah, wa ala sautuh, suara beliau menjadi lebih lantang, washtadda ghadabuh. Kalau diterjemahkan secara letterlek artinya kemarahan beliau menjadi sangat. Nah, maksudnya beliau sangat berapi-api, berkobar-kobar. Hatta ka'annahu munziru jaishin. Seolah-olah beliau seperti panglima perang yang sedang mengomando pasukannya. Nah, harus keras suaranya, harus lantang. Nah, karena kalau misalkan tidak keras, tidak lantang, nah, pasukan dan prajuritnya juga tidak semangat. Nah, jadi harus lantang suaranya, harus berkobar-kobar, berapi-api. Yaqulu, Nabi Muhammad SAW seolah-olah sedang memberikan semangat kepada mereka. Sabbahakum wa massakum. Waspadalah kalian di pagi hari, waspada di sore hari, seperti itu. Wa yaqulu, yang diucapkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du fa inna khairal hadits kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, wa khairal hadi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perkara yang paling jelek adalah yang diada-adakan dalam agama, wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh kebid'ahan semuanya sesat. Tsumma yaqulu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam khutbahnya, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi. Aku lebih utama untuk setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Man taraka malan fali ahlihi. Apabila ada seorang muslim yang mewariskan dan meninggalkan harta, maka hartanya untuk keluarganya. Wa man taraka dainan aw dhaya'an fa ilayya wa alayya. Akan tapi jika ada yang meninggalkan hutang atau pinjaman yang harus dikembalikan, fa ilayya wa alayya, maka yang menanggungnya adalah aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata para ulama, seharusnya pemimpin jika memang ada dananya, ada alokasinya, nam digunakan seperti yang digunakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada kaum muslimin yang meninggal dunia masih memiliki hutang, maka dibayarkan dari baitul mal kaum muslimin. Jika ada alokasinya dan dananya gitu. Nah, terus tapi kita juga jangan terlalu menuntut pemerintah kita. Nah, ya kita doakan semoga ada seperti itu. Qala wa kana yuqassirul khutbata wa yutilus salata. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, petunjuk beliau, khutbahnya itu ringkas, salatnya lebih panjang. Nah, khutbahnya ringkas, salatnya lebih panjang. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa antara khutbah dan salat beliau itu hampir sama. Jadi khutbahnya agak dipersingkat, salatnya agak
diperpanjang, sehingga kalau di rata-rata durasinya itu hampir sama. Tapi tentunya untuk mengamalkan ini kaum muslimin perlu edukasi, perlu pembiasaan juga. Karena biasanya rata-rata nih kalau zaman sekarang itu khutbahnya misalkan 15 menit, sholatnya cuma 5 menit. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi untuk mengamalkannya ini perlu edukasi, perlu perlu taklim, perlu diajari, kemudian juga perlu pembiasaan. Qala wa yukthiru az-zikra. Nabi Muhammad SAW dalam khutbahnya itu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya sering menyebut-nyebut kalimat-kalimat thayyibah, bertahmid, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqsudul kalimatil jawami', kemudian materi yang beliau sampaikan kepada para jamaah, itu beliau susunan kata-kata beliau itu adalah kata-kata kalimat-kalimat yang jawami', yang jami', yang ringkas tapi padat. Itu artinya al-kalimat al-jawami'. Nah, walaupun ringkas tapi menghimpun semua yang dimaukan. Jadi tidak terlalu bertele-tele, tidak terlalu banyak penjabaran, singkat, padat, jelas. Nah, qala wa kana yaqulu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi ma'innatun min fiqhihi. Sesungguhnya salatnya seseorang yang panjang, salatnya seseorang saat mengimami salat Jumat nggih, salatnya panjang, wa qisara khutbatihi, khutbahnya ringkas, itu menunjukkan fikihnya orang tersebut, menunjukkan keilmuan orang tersebut. Jadi memang sunnahnya yang lebih ditekankan dan dianjurkan adalah khutbahnya itu lebih ringkas, salatnya lebih panjang, sehingga durasinya kurang lebih hampir sama. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu fi khutbatihi qawaidal Islam wa syara'i'ahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam khutbah beliau seringnya mengajari sahabat-sahabatnya tentang kaedah-kaedah pokok Islam, ajaran-ajaran pokok Islam, tauhid, akidah dan yang semisalnya, wa syara'i'ahu, dan pokok-pokok syariat Islam. Qala wa ya'muruhum wa yanhahum fi khutbatihi idza arada lahu amrun aw nahyun. Dan sesekali Nabi Muhammad SAW itu terkadang memerintah, melarang fi khutbatihi, di tengah khutbah beliau, jika memang keadaannya mengharuskan yang demikian. Jadi walaupun beliau sedang khutbah, kadang-kadang beliau memerintahkan sahabatnya, engkau wahai fulan sholat 2 rakaat, engkau wahai fulan minta tolong dicek ke sebuah tempat, atau melarang, engkau wahai fulan seperti ini, tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Jadi tengah-tengah khutbah Nabi Muhammad SAW terkadang demikian. Qala kama amara ad-dakhila wa huwa sallallahu alaihi wasallam yakhtubu an yusalli rak'ataini. Sebagaimana pernah diriwayatkan ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba ada orang yang masuk ke masjid hendak mengikuti rangkaian sholat Jumat, namun beliau tiba-tiba langsung duduk. Masuk masjid tiba-tiba langsung duduk. Maka oleh Nabi Muhammad SAW orang tersebut, sahabat tersebut diperintahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Dia sedang khutbah, tiba-tiba ada yang masuk, langsung duduk, tidak mengerjakan sholat. Oleh Nabi Muhammad SAW, engkau ya fulan, sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ya, terkadang di tengah-tengah khutbah Nabi Muhammad melakukan yang demikian. Nah, jika ini mau diamalkan di zaman kita, maka yang disunahkan hanya mereka para imam, para pemimpin kita, pemerintah kita. Nah, pemerintah kita jika misalkan beliau berkhutbah, boleh melakukan yang seperti ini, boleh melakukan yang seperti ini. Tiba-tiba nyuruh ajudannya untuk mengecek atau apa, itu boleh. Tapi kalau warga masyarakat biasa, wallahu taala alam bisawab, tidak ada anjurannya dari para salaf.
Misalkan dia seorang bupati, atau misalkan dia seorang qadhi yang memang diberi amanah oleh pemerintah, qadhi hakim. Nah, boleh. Nah, tapi kalau warga biasa, kita tidak ada wewenang dari pemerintah, nah, asalnya jangan. Apalagi jika itu membuat geger. Nah, membuat geger. Ada misalkan istilahnya kita memerintahkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan materi khutbah. Nah, memerintahkan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan materi khutbah. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Qala wa naha al-mutakhatti li riqabin nas an dzalik wa amarahu bil julus. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melarang seseorang yang dia itu melompati pundak-pundak para sahabat yang telah datang duluan. Jadi kalau misalkan bisa dibayangkan kondisi sahabat ketika itu, kondisi Masjid Nabawi, para sahabat ketika mendengarkan khutbah, itu mereka yang datang duluan itu sudah serempak maju ke depan, barisan rapat. Jadi jangan dibayangkan seperti masjid-masjid di zaman kita yang sekarang ini. Biasanya di belakang rame, tapi di depan masih kosong. Kalau zaman sahabat itu semuanya langsung maju ke depan, rapat-rapat semua duduknya. Nah ini tiba-tiba ada orang datang belakangan, terlambat. Nah itu lewatin, melangkahi pundak-pundak para sahabat yang datang terlebih dahulu. Nah itu dilarang, dicegah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naha al-mutakhatti li riqabin nas an dzalika wa amarahu bil julus. Nabi Muhammad langsung memerintahkan sahabat tersebut untuk langsung duduk. Maksudnya enggak usah maju-maju ke depan, enggak usah melewati pundak-pundak jamaah yang lainnya. Nah, selesai sholat 2 rakaat langsung duduk di tempatmu. Nah, seperti itu. Itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkait yang tadi ya, seorang khatib itu memerintah atau melarang saat khutbah. Jika seorang khatib itu urusannya terkait dengan lingkungan masjid, maka boleh. Nah, tapi sekali lagi ini perlu dipertimbangkan maslahat dan mafsadatnya. Jadi misalkan ada seseorang yang tiba-tiba ngobrol, khatib boleh mengingatkan. Yang mengingatkan khatib nggih, bukan teman di sampingnya. Yang mengingatkan khatib. Nah, itu boleh. Tapi kalau di luar istilahnya urusan kepentingan kaum muslimin di luar masjid, nah itu haknya pemerintah dan yang diberi wewenang oleh pemerintah. Qala wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqta'u khutbatahu lil hajati ta'rid aw su'ali li ahadin min ashabihi fayujibuhu thumma ya'udu ila khutbatihi fayutimmuha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga terkadang memutus dan memotong materi khutbah beliau karena ada suatu keperluan yang tiba-tiba muncul, atau Nabi Muhammad SAW perlu bertanya kepada salah seorang sahabatnya, kemudian dijawab oleh sahabat tersebut, kemudian kembali melanjutkan materi khutbahnya dan diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi tadi misalkan tiba-tiba ada sesuatu yang harus dicek oleh para sahabat di luar masjid. Nah, di suatu wilayah, atau Nabi Muhammad SAW melihat sahabat tersebut baru datang dari sebuah wilayah, utusan dari Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad memotong khutbahnya bertanya kepada sahabat tersebut. Nah, kemudian dijawab. Qala wa kana rubbama nazala 'anil mimbar lil hajati. Bahkan terkadang Nabi Muhammad SAW juga pernah turun dari mimbar karena suatu keperluan. Tsumma ya'udu fayutimmuha, kemudian diselesaikan dan disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama nazala li akhdhil Hasan wal Husaini. Seperti pernah diriwayatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari mimbar untuk mengambil cucu beliau Al Hasan dan Al Husain. Fa akhadahuma, digendong oleh Nabi Muhammad, tsumma raqiya bihima al mimbar, kemudian diajak dan digendong di atas mimbar. Fa'atammal khutbah, kemudian Nabi Muhammad SAW menyempurnakan khutbah beliau. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yad'u ar-rajula fi khutbatihi. Nabi Muhammad SAW juga pernah
menyebut nama seseorang, namanya di dalam khutbah. Jadi disebut langsung namanya, personnya. Ta'ala ya fulan, kemari wahai fulan. Ijlis ya fulan, duduk wahai fulan. Sholli ya fulan, salat 2 rakaat dulu wahai fulan. Nah, seperti itu. Boleh. Nah, tapi ini sekali lagi untuk ya secara umum boleh khatib. Tapi kalau misalkan urusannya di luar masjid, kepentingan keumatan kaum muslimin, nah, maka itu khusus untuk pemerintah. Nah, tapi kalau yang di dalam masjid, nah, khatib siapapun itu boleh. Nah, karena sang khatib kan menguasai masjid ya. Tapi kalau menguasai wilayah itu kan haknya pemerintah. Wa kana ya'muruhum fi khutbatihi bi muqtadhal hal. Nabi Muhammad SAW, materi khutbah beliau yang beliau perintahkan sesuai dengan kondisi keadaan kaum muslimin ketika itu. Fa idza ra'a bainahum dza faqatin wa hajatin amarahum bis shadaqati wa haddahum 'alaiha. Jika Nabi Muhammad SAW memandang kaum muslimin itu perlu dibantu, keumuman kaum muslimin, kebanyakan kaum muslimin membutuhkan bantuan, membutuhkan pertolongan, nah, kondisinya sedang susah. Nah, amarahum bis shadaqah, maka Nabi Muhammad SAW materinya tentang shadaqah, wa haddahum 'alaiha. Nabi Muhammad SAW menghasung mereka untuk mengamalkannya seperti itu. Qala wa kana yushiru bi usbu'ihi as-sabbabati fi khutbatihi 'inda dzikrillah ta'ala wa du'aihi. Dan Nabi Muhammad SAW dalam khutbah beliau ketika berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk beliau. Diisyaratkan ke atas. Innal hamdalillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Seperti itu. Kemudian jika misalkan mau berdoa, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, sambil menunjuk ke atas. Qala wa kana yastasqi lahum idza qahata al-mataru fi khutbatihi. Dan Nabi Muhammad SAW pernah melakukan doa istisqa untuk kaum muslimin. Nah, jika hujan tertahan dalam waktu yang sangat panjang, fi khutbatihi, di tengah khutbah beliau. Nah, dan itu di antara tata cara meminta hujan. Jadi memintanya saat khutbah Jumat. Qala wa kana yumhilu yaumal jum'ati hatta yajtami'an nas. Nabi Muhammad SAW juga menunda waktu pelaksanaan sholat Jumat sampai seluruh jamaah itu berkumpul. Maksudnya bukan seluruh ya, maksudnya kebanyakan jamaah sudah berkumpul. Jadi Nabi Muhammad itu biasanya menunggu di rumah beliau. Di situ ada sebuah celah yang Nabi Muhammad SAW bisa melihat ke dalam masjid. Ditunggu. Jadi misalkan sudah masuk waktu zuhur, tapi para sahabat belum banyak yang berkumpul di Masjid Nabawi, maka Nabi Muhammad SAW menunggu sampai sekira sudah berkumpul, baru Nabi Muhammad SAW keluar menuju mimbar. Dan yang disunahkan demikian. Jadi kalau bisa dalam sebuah masjid itu kayak semacam ada ruangan, kayak ruang tunggu seperti itu. Jadi imam menunggunya bukan di dalam masjid, tapi di ruangan tersebut. Imam kalau misalkan mau sholat, ya sholatnya di ruangan tersebut. Kemudian ruangan tersebut mungkin ada semacam celah untuk melihat kondisi jamaahnya sudah berkumpul atau belum. Dan biasanya masjid-masjid di zaman dulu ada ruangan seperti ini. Wallahu ta'ala a'lam. Lah, pakai CCTV boleh, tapi kan masa ngelihatnya kan di kantor tadi. Tapi sekali lagi ini perlu, untuk melaksanakan ini semua perlu kaum muslimin perlu edukasi, pembiasaan. Kalau sekarang kan mungkin sudah disepakati, pokoknya begitu masuk waktu zuhur ya langsung naik. Seperti itu, langsung naik mimbar. Tapi ini bisa diamalkan di pondok-pondok, di di ma'had-ma'had seperti itu. Dan dulu waktu kami belajar di Markis Fuyus,
juga sama seperti itu. Nah, khatibnya tidak langsung serta-merta masuk waktu zuhur langsung naik, betul. Ditunggu dulu. Jamaahnya sudah kira-kira sudah mayoritas berkumpul, baru beliau keluar dari sebuah ruangan naik mimbar. Qala wa kana yumhilu yaumal jum'ah hatta yajtami'an nas. Fa idza ijtama'u, jika para sahabat sudah berkumpul, kharaja ilaihim wahda. Maka Nabi Muhammad SAW, beliau seorang diri keluar menuju mimbar. Fa idza dakhala al-masjida sallama alaihim. Nabi Muhammad SAW ketika masuk masjid mengucapkan salam kepada para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk masjid mengucapkan salam kepada para sahabat. Fa idza sa'ida al-mimbar istaqbala an-nas biwajhihi wa sallama alaihim. Kemudian jika Nabi Muhammad naik ke mimbar, beliau memutar badan beliau menghadap ke jamaah, wa sallama alaihim, kemudian mengucapkan salam kembali kepada mereka, seperti yang dipraktekkan oleh kaum muslimin sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi, tsumma yajlisu, kemudian duduk, wa ya'khudhu Bilalun fil adzan, kemudian Bilal mengumandangkan azan. Naik menghadap ke kaum muslimin, ke jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian duduk, muadzin mengumandangkan azan. Fa idza faragha minhu qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa khataba min ghairi faslin bainal adzan wal khutbah. Jika Bilal sudah selesai dari azannya, Nabi Muhammad langsung berdiri, kemudian langsung berkhutbah tanpa ada jeda antara azan dengan khutbah. Begitu selesai, Allahu akbar, Allahu akbar. Seperti itu langsung Nabi Muhammad berdiri. Nabi Muhammad langsung berdiri, langsung memulai khutbahnya tanpa ada jeda, Dan wala alam, kalau keumuman kaum muslimin sekarang kayaknya ada jeda untuk baca doa dulu ya. Enggak apa-apa, boleh, maksudnya baca doa enggak apa-apa. Tapi imam khatib tetap langsung berdiri, sebenarnya seperti itu. Tapi sekali lagi untuk mempraktekkannya ini kita perlu cerdas, perlu menimbang maslahat dan mafsadahnya. Jika kita ingin mengamalkannya, ya kita edukasi dulu. Nah, kalau yang sering dipraktekkan di pondok-pondok, di ma'had-ma'had Ahlus Sunnah, insyaallah sudah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad. Nah, begitu selesai langsung berdiri, seperti itu, langsung berdiri. Cuma kalau sekarang, kalau di masyarakat awam kan, kalau kita langsung berdiri, muadzinnya masih berdiri, masih berdoa, jadi nggak enak. Nah, atau mungkin nanti jadi pertanyaan, malah justru membuat geger. Tapi kalau misalkan bisa diamalkan, bagus. Wallahu taala a'lam bishawab. Qala wa kana minbaruhu 3 darajat. Mimbar Nabi Muhammad SAW itu 3 tingkat, sama seperti ini. 1, 2, 3. Wa kana qabla ittikhadhihi yakhtubu ila jiz'in yastanidu ilaihi. Sebelum dibuatkan mimbar untuk Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kalau khutbah itu beliau bersandar di sebuah batang pohon kurma. Beliau bersandar, bertopang dengan sebatang pohon. Nah, kemudian ketika mimbarnya sudah dibuat, Nabi Muhammad beralih khutbahnya di atas mimbar, batang kurma tersebut menangis. Nah, seperti menangisnya seorang anak kecil. Qala walam yudha' al-mimbaru fi wasatil masjid. Dulu mimbar Nabi Muhammad itu tidak diletakkan di tengah masjid seperti kita sekarang ini nggih. Wa inna ma wudi'a fi janibihil gharbi qariban minal ha'id. Mimbar Nabi Muhammad SAW itu diletakkan di sisi barat masjid, dekat dengan temboknya. Jadi misalkan ini anggap selatan nggih. Kan Madinah kan kiblatnya ke Makkah kan berarti ke arah selatan. Nah itu mimbarnya itu diletakkannya itu di pojok, hampir mendekat ke tembok. Nah, hampir mendekat ke tembok. Tapi sekali lagi untuk mengamalkan ini semuanya, kaum muslimin perlu edukasi, perlu bimbingan para ulama juga. Kita ketika mengamalkannya juga perlu bimbingan para
para ulama. Nah, kalau yang sekarang sudah masyhur atau yang dipraktekkan oleh keumuman kaum muslimin kan ditaruh di tengah. Dan para ulama tidak ada yang mengingkari. Sehingga sudah kita berjalan seperti bimbingan para ulama. Tidak perlu mungkin karena kita saking semangatnya mengamalkan sunnah, terus mimbarnya misalkan mimbar Pusdiklat ini geser teng mriko. Padahal para ulama tidak ada yang melakukannya. Jadi ya sudah, maksudnya kita walaupun semangat mengerjakan sunnah, tetap kita di bawah arahan para ulama. Buat nonton salafi, buat nonton. Nah itu juga untuk merubahnya kan kita perlu perlu waktu, perlu pendekatan ke masyarakat juga. Nah, walaupun mungkin kalau di sebagian tempat seperti ini cuma mungkin ada hiasannya. Ya kan? Maksudnya kayak gini. Tapi nanti di depannya kayak ada semacam sekatnya gitulah, kayak pagar. Masuknya nanti juga sama dari depan. Kalau keumumannya kan tetap dari belakang ya. Tapi ada juga di beberapa masjid, beberapa tempat. Saya juga sempat memperhatikan di beberapa masjid itu sama seperti ini, cuma mungkin ornamennya lebih banyak, pernak-perniknya lebih banyak. Terus ada pagarnya gitu. Jadi masuknya buka pintu pagarnya baru naik seperti ini. Kemudian ketika pintu pagarnya ditutup itu kayak ada tetekan buat naruh misalkan kitab atau kertas materinya. Wallahu a'lam. Tapi yang sunnah mimbarnya seperti ini. Tapi sekali lagi untuk mengamalkannya di tengah-tengah masyarakat awam itu kita perlu sabar, kita juga perlu perjuangan untuk istilahnya mendakwahi mereka, mengajari, kemudian juga memahamkan. Jangan ujuk-ujuk langsung mau ingkarul mungkar. Jangan seperti itu. Mau membenahi. Pinginnya membenahi malah justru nanti diusir. Qala wa inna ma wudi'a fi janibihil gharbi qariban minal ha'id. Diletakkan di sebelah sisi barat masjid hampir dekat dengan tembok. Wa kana bainahu wa bainal ha'iti miqdara mamarrisya. Jarak antara mimbar beliau dengan tembok itu sangat dekat sekali, cuma cukup untuk lewat anak kambing. Ini sangat dekat dengan tembok. Bahkan jaraknya itu hanya cukup untuk lewat anak kambing. Seperti itu. Wallahu a'lam. Qala wa kana idza jalasa 'alaihi fi khairil jum'ah aw khataba qa'iman fil jum'ah istadara ashabuhu ilaihi biwujuhihim wa kana wajhuhu sallallahu alaihi wasallam qiblatahum fi waqtil khutbah. Para sahabat jika duduk mendengarkan majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar Jumat, di luar salat Jumat, atau ketika mendengarkan khutbah Jumat yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri, istadara ashabuhu ilaihi biwujuhihim. Para sahabat itu melingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melingkar, posisinya melingkar. Dan para sahabat itu memandang Nabi Muhammad SAW dengan wajah-wajah dan badannya juga. Jadi melihatnya itu ke arah Rasulullah SAW. Kalau sekarang kan, ini panjenengan kan semuanya menghadapnya ke barat semuanya. Nah kalau gambaran para sahabat dulu itu melingkar dan semuanya menghadap ke Nabi Muhammad SAW. Itu saat Nabi Muhammad sedang bermajlis duduk atau ketika Nabi Muhammad sedang khutbah. Jadi sama saja. Para sahabat semuanya melingkar. Nah, melingkar Nabi Muhammad SAW. Ini kalau kita diaman kita sering maksudnya yang dipraktekkan seperti ini. Jadi imamnya berdiri, ini semuanya jamaah itu kayak hampir melingkar seperti itu. Terus walaupun yang di sebelah sana yang jauh-jauh itu menghadapnya ke arah mimbar, ke arah khatib, melihat seperti ini. Nah, seperti itu. Memang sunnahnya sekali lagi demikian. Tapi untuk mengamalkannya ini perlu di tengah-tengah masyarakat awam ya. Sekali lagi ini perlu pembelajaran, perlu edukasi. Demikian wallahu taala alam bisawab. Tapi kalau misalkan kita menghadiri sholat Jumat di pondok-pondok, di ma'had-ma'had ahlu sunnah apalagi, kita amalkan yang seperti ini bagus.
kita amalkan seperti ini, bagus. Kalau dulu kita belajar di markis di Yaman, seperti ini memang yang diamalkan oleh mereka. Jadi khatib, jadi semuanya menghadap ke kiblat, semuanya menghadap ke kiblat. Qala, kata beliau, wa kana wajhuhu, wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qiblatahum, adalah kiblat mereka. Fi waqtil khutbah, saat Nabi Muhammad SAW menyampaikan khutbah. Jadi pandangan jamaah itu ke wajah Nabi Muhammad SAW. Tidak cukup dengan sekedar menengok saja. Kalau sekarang kan sudah badannya menghadap ke kiblat, wajahnya ke tidur, wajahnya ke bawah. Nah, tapi kalau dulu para sahabat itu semuanya benar-benar menghadap, wajahnya itu juga menghadap wajah Nabi Muhammad SAW. Nah, semangat dalam menerima ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa kana yaqumu fayakhutub, adalah Nabi Muhammad sudah jam 6. Gimana ini? Terakhir buat nonton lagi. Qala wa kana yaqumu fayakhutub, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri melaksanakan khutbah, tsumma yajlisu jalsatan khafifatan, kemudian duduk sebentar, tsumma yaqumu fayakhutubu tsaniyah, kemudian berdiri lagi khutbah yang kedua. Fa idza faragha minha akhadha Bilalun fil iqamah, ketika sudah selesai khutbah yang kedua, Bilal mengumandangkan iqamah. Wa kana ya'murun nas bidunuwi minhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan jamaah ketika itu untuk mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau kita di Yaman dipraktekannya demikian. Jadi ini mimbar, ini di sekeliling ini sudah para jamaah ini. Di sekeliling sudah para jamaah. Jadi jamaah tidak menempati soft-softnya masing-masing. Nah, tapi semuanya mendekat. Nah, mendekat ke arah kiblat, ke arah mimbar. Qala wa ya'muruhum bil insat, Nabi Muhammad memerintahkan jamaah kaum muslimin untuk diam mendengarkan khutbah. Wa yukhbiruhum anna ar-rajula idza qala li sahibihi ansit faqad lagha. Nabi Muhammad juga mengabarkan jika ada orang yang menegur saudaranya, diam kamu, maka yang menegur itu juga telah berbuat salah. Nah, jadi semuanya harus tenang, semuanya harus diam. Jika ada yang berbisik-bisik, yang menegur itu khatib, bukan temannya yang ada di dekatnya. Kalau temannya ikut menegur, nah itu dia juga salah. Qala wa kana idza faragha Bilalun minal adzan akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil khutbah. Jika Bilal telah selesai mengumandangkan azan, Nabi Muhammad berdiri khutbah. Ini mengulang yang tadi faedahnya. Walam yakum ahadun yarka' rak'atainil battah, maka tidak ada jamaah satupun yang menunaikan salat 2 rakaat. Sunahnya sebelum menunggu imam itu datang, itu kan kita terus disunahkan untuk salat 2 rakaat ya, seperti yang sudah kita dengarkan dalam kajiannya Ustaz Mukhtar, sebanyak apapun, sejumlah apapun rakaatnya. Tapi begitu imam sudah berdiri menyampaikan khutbah, yang tadi salat sunnah itu sudah tidak boleh melanjutkan, sudah diam duduk. Qala wa lam yakun ghaira adzanin wahid, di zaman Nabi Muhammad azannya hanya satu. Wa hadza yadullu ala anna al-jum'ata kal-id, dan ini menunjukkan bahwasanya salat Jumat itu seperti salat Id. La sunnata laha qablaha, tidak memiliki salat sunnah rawatib sebelumnya. Salat sunnah rawatib sebelumnya tidak ada. Tapi kalau salat sunnah menunggu khatib tadi disunnahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa hadza asahhu qaulayil ulama wa alaihi tadullu as-sunnah. Dan inilah pendapat yang paling sahih, yang paling rajih, benar di antara dua pendapat ulama, dan hadis-hadis sunnah Nabi Muhammad menunjukkan yang demikian. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shallal jum'ata dakhala ila manzilihi fa shalla rak'ataini sunnataha. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika telah selesai salat Jumat, beliau masuk rumah, salat 2 rakaat setelahnya, dan itulah sunnah rawatib untuk salat Jumat. Jadi salat Jumat itu tidak punya salat sunnah rawatib qabliyah, tidak ada. Tapi kalau ba'diyah ada, 2 rakaat dikerjakan di rumah. Qala wa amara man shallaha an yusalliya ba'daha arba'an, dan Nabi Muhammad memerintahkan jika ada jamaah yang hendak salat sunnah rawatib ba'diyah Jumat, mengerjakannya di masjid, maka hendaknya dikerjakan sebanyak 4 rakaat. Sebanyak 4 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat
salam. Faqala Syekhuna Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah, syekh kami, guru kami Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, in shalla fil masjidi shalla arba'an. Jika salat sunnah rawatibnya di masjid, maka salatnya 4 rakaat. Wa in shalla fi baitihi shalla raka'ataini. Tapi kalau salatnya di rumah maka cukup 2 rakaat. Cukup 2 rakaat. Qultu, Ibnu Qayyim melanjutkan, wa ala hadza tadullul ahadits. Memang hadis-hadis yang ada menunjukkan demikian. Salat sunnah ba'diyah, salat Jumat kalau di rumah 2, kalau di masjid 4. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Nah, semoga diberkahi, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, insyaallah kajiannya dilanjutkan ba'da Ramadan nggih. Nanti nunggu pengumuman saking Mas Heri insyaallah. Nggih. Tapi ini ditutup dulu nggih. Alhamdulillah, moga yang ada keperluan bisa. Monggo.